Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke tema 6, subtema 1 tentang sumber energi. Pada halaman 100 itu kamu akan menemukan teks yang berkaitan dengan energi matahari. Nah, nanti setiap kita membaca teks pasti ada informasi-informasi penting yang akan disampaikan di dalam teks tersebut. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran, Ustadz minta tolong kepada Oza untuk membacakan paragraf 1. Silahkan dibacakan, Oza. Energi matahari dan manfaatnya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap melakukan kegiatan kita memerlukan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Iya, terima kasih Oza atas bantuannya membacakan paragraf 1. Berikutnya untuk paragraf 2, Ustadz minta tolong dibacakan oleh Hanif. Paragraf 2, silahkan dibacakan Hanif. Yang halaman 100, yang dari kata energi panas. Energi panas dihasilkan matahari dapat kita manfaatkan pakaian dan antaranya untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan ikan. Dalam kegiatan tersebut, energi panas dari matahari dapat meningkatkan suhu benda yang kita keringkan sehingga dapat mengurangi kandungan air dan dari benda tersebut. Ya, cukup Hanif, sudah cukup. Sekarang coba Ustadz minta tolong Vika untuk paragraf terakhir dibaca oleh Vika. Selain energi panas, energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi cahaya matahari dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Selain itu, energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, energi cahaya juga menjadi energi kimia berupa makanan dan oksigen. Ya, terima kasih Vika. Nah, dari teks yang dibacakan oleh Oza, kemudian Hanif sama Vika tadi, itu ada 3 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, informasi yang kita dapatkan diantaranya adalah nanti lihat di halaman 101. Kenapa, Nafid? Makannya cahaya. Bukan, tumbuhan itu makannya bukan cahaya, tetapi cahaya itu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk merubah zat-zat yang ada di dalam daun menjadi zat-zat yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Jadi ada beberapa yang unsur-unsur yang dimanfaatkan oleh tumbuhan itu untuk hidup. Misalkan beberapa mineral itu ada bangsanya sebangsa karbohidrat, kemudian ada protein dan sebagainya. Itu didapatkan dari unsur hara atau unsur-unsur yang bermanfaat bagi tumbuhan, itu didapatkan dari tanah. Nah, itu kan dari tanah itu diserap melalui akar. Zat-zat yang bermanfaat itu diserap oleh tumbuhan dari tanah melalui akar, kemudian disalurkan menuju ke daun. Nah, di daun itu dengan memanfaatkan cahaya matahari, tumbuhan itu kemudian, kalau manusia itu memasak, tumbuhan itu juga memasak. Jadi memasak unsur-unsur yang tadi diserap dari tanah itu di dalam daun. Nah, yang bertugas memasak itu namanya adalah zat hijau daun. Makanya kalau kita lihat tumbuhan itu daunnya warnanya hijau, atau ada yang mungkin tidak hijau tetapi mengandung zat yang sejenis, itu namanya zat klorofil. Klorofil itu fungsinya untuk merubah
unsur-unsur yang tadi diserap dari dalam tanah, kemudian dengan bantuan sinar matahari dirubah menjadi makanan yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk bertumbuh. Nah, gitu. Ustaz, fotosintesis itu apa, Ustaz? Fotosintesis itu apa? Mungkin ada yang tahu, Nafid ada yang tahu, Nafid? Fotosintesis itu apa? Ya, fotosintesis itu adalah proses merubah zat-zat unsur hara dari dalam tanah yang diserap oleh tumbuhan, dirubah menjadi makanan yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk hidup. Jadi fotosintesis itu kalau kita manusia itu sama dengan memasak. Fotosintesis itu masaknya tumbuhan, itu namanya fotosintesis. Dan nanti kamu di kelas 4 nanti akan belajar lebih detail lagi tentang fotosintesis itu apa gitu ya. Jadi mudahnya fotosintesis itu adalah proses masak ya. Jadi tumbuhan memasaknya itu namanya fotosintesis itu. Kalau kita kan memasak, tapi kalau tumbuhan namanya fotosintesis. Gitu Oza ya. Ya. Nah, kemudian coba lihat halaman 101. Di halaman 101 untuk memahami bacaan yang tadi sudah kalian baca tadi. Nah, informasi apa yang kita dapatkan dari setiap paragraf yang tadi dibaca. Nah, sekarang coba kita perhatikan dari paragraf 1. Ini bisa kamu tulis di dalam pulpena, boleh juga ditulis di buku tulis. Untuk paragraf 1, informasi yang kita dapatkan tadi apa kira-kira? Informasi apa yang kita dapatkan dari paragraf 1? Paragraf 1 tadi membicarakan tentang apa itu? Ya, tentang energi. Nah, jadi nomor 1 atau paragraf 1, informasi yang kita dapatkan itu adalah setiap kegiatan memerlukan energi. Ini papan tulisnya kelihatan tidak? Ya, kenapa? Untuk paragraf 1 atau nomor 1, itu kan nomor 1 itu tuliskan informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Nah, paragraf 1 yang nomor 1 itu isinya adalah setiap kegiatan memerlukan energi. Silahkan boleh di buku tulis, boleh di buku pulpena. Boleh ya, kenapa? Halaman 101 yang baru Ustaz, ditambahin kalimat gak apa-apa? Tambahin kalimat bagaimana? Ya, tambahin tulisannya. Tulisannya bagaimana? Yang nggak tahu sih, tapi Jadi di paragraf 1 itu informasi pentingnya adalah setiap kegiatan atau aktivitas itu memerlukan energi. Nah, nanti kalau kamu mau menambahkan dengan kalimat lain, itu nanti bisa kamu tambahkan saat kamu akan mengembangkan paragraf itu. Nah, nanti kan itu ada di nomor 5 nanti. Nomor 5 nanti Oza nanti bisa mengembangkan itu dengan kata-kata yang lain untuk jawaban nomor 5. Ustaz, Ya, tulisannya agak dibesarin, Kak. bentar. Nah, kemudian untuk paragraf 2, informasi yang kita dapatkan itu tentang apa tadi? Paragraf 2, energi panas yang dihasilkan matahari dapat dimanfaatkan diantaranya untuk mengeringkan pakaian dan mengeringkan ikan. Dalam kegiatan tersebut, energi panas dari matahari dapat meningkatkan suhu benda yang kita keringkan sehingga dapat mengurangi kandungan air. Jadi, yang paragraf 2 itu menyebutkan manfaat apa? Manfaat ya, energi. Manfaatkan diantaranya untuk mengeringkan pakaian dan
mengeringkan ikan. Nah, itu adalah manfaat dari energi matahari. Jadi paragraf 2 informasinya bisa kita tulis manfaat energi matahari. Jadi paragraf 2 itu informasinya manfaat energi matahari. Silahkan ditulis. Farah sudah? Belum, Dad. Aku baru nomor 1 tadi. Nah, ya. Kita tahu coy. Nah, ini baru nomor 1 paragraf Tak buku dulu, Dad. 3. Sampun. Pun. Belum, Dad. Ya. Dad. Pun, Dad. Sing pun alhamdulillah, sing dereng gek ndang dirampungke. Cepat. Iya. Ya. Dad, nomor 3 kayak aku yang jawab. Ini. Paragraf 3 apa informasinya? Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan untuk melakukan Ya, energi matahari. energi cahaya matahari dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, itu adalah bisa diringkas kata-katanya, betul kata Nafid itu. Jadi energi cahaya itu bisa untuk macam-macam. Di antaranya membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Nah, itu bisa kita ringkas menjadi pentingnya energi cahaya matahari. Nah, seperti itu ya. Pentingnya energi cahaya matahari. Pentingnya tadi apa? Seperti yang disebutkan oleh Nafid tadi. Bagus. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2, terdapat pada paragraf keberapakah informasi tentang arti energi? Paragraf berapa? Yang menjelaskan tentang arti energi. Iya, betul. Paragraf 1. Jadi nomor 2 jawabannya adalah paragraf 1. Oh, sebentar aku tak ngajar dulu. Nah, udah selesai nanti tak antar ya. Ini telepon. Itu siapa, Dad? Ini anaknya Ustadz. Nah, telepon dulu. Jadi nomor 2 jawabannya adalah paragraf 1. Nomor 3. Nah, sekarang lihat nomor 3. Tuliskan 3 contoh manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari berdasar teks tersebut. Nah, itu bukan manfaat kalau bikin haus. Nah, diantaranya tadi apa? Dapat mengeringkan apa? Baju. Mengeringkan baju dan tadi. Mengeringkan baju, terus mengeringkan ikan. Nah, ini kenapa hilang? Kemudian pertumbuhan tulang. Sido Bu. Abi baru ngajar dulu. Mengeringkan baju, mengeringkan ikan, membantu pertumbuhan tulang. Itu yang nomor 3.
Dah. Sekarang. Belum, Tat. Wah, lah ada belum gitu ya. Belum, Tat. Ya, kayak diselesaikan kalau belum. Sudah. Nomor 4. Farah sudah sampai berapa? Selesai, Tat. Alhamdulillah yang sudah. Nomor 4. Berdasarkan informasi teks tersebut, mengapa energi cahaya penting bagi makhluk hidup? Kenapa kok penting energi cahaya tadi? Karena dapat apa? Karena dapat membantu apa? Dan Pertumbuhan tanaman. perkembangan tulang. Nah, karena dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Jadi energi cahaya matahari itu sangat penting. Makanya kalau pagi hari jam 8 itu atau maksimal sampai jam 10 ya, itu boleh berjemur. Nah, itu energi cahaya matahari itu dapat mengaktifkan vitamin D yang ada di kulit kita, dan itu sangat bermanfaat untuk kulit dan tulang. Sampun. Sampun. Sing Sampun. sing dereng gak dirampungke. Kata buku ya, Tat. Apa? Kak tidur. Tidur. Apa ngantuk? Apa tadi bangun jam 5, Tat? Hmm, Diajak teman. diajak teman Lah, jalan-jalan. aku udah bangun ke masjid. Oh ya, alhamdulillah. Itu bagus itu. Iya, Tat. Tidur lagi, Tat. Radika ke masjid, terus habis pulang dari masjid tidur lagi. Tidur habis itu bangun jam 7. Oh, berarti belum mandi. Belum. Udah, Tat. Ustaz, kalau aku sih bangunnya tadi kayak jam 4 kurang, terus jalan-jalan, Tat. Kok jalan-jalanmu kok pagi men toh, Akila? Aku jam 4 sempat. Tat. Ya. Ke rumah Ustaz, ke Sendang tadi. Oh ya, kok nggak bangunin Ustaz? Lah, aku tadi jam 4, Tat. Jam 4 juga udah bangun. Tat. Ya, kenapa? Belum, Tat. Belum? Farah sudah sampai mana, Farah? Cuman tinggal yang perkembangan tulang. Ya, dikit lagi berarti. Ini tadi Husna udah datang belum? Sudah selesai, Tat. Husna ini tadi udah datang belum? Ustaz, Hanif main bal-balan sana hari Tat. Kan Di Hanif. rumah. Oh ya, alhamdulillah Husna udah ada. Karena Hanif hobinya bal-balan. Ini Aku Ustaz, juga, Tat. Ustaz absen dulu ya. Husna hadir. Aku panahan. Punten Slur. Fatan hadir, Nafid hadir, Auzila hadir. Javas ada nggak ini tadi Javas? Halo Javas? Tat. Belum ada nih Javas nih. Satria Javas. Oh ada, Sarti Giwangkara. Nah, kemudian Farah ada, Belva hadir, Aisyah Inara hadir, Akila hadir, Radika hadir, Nadif hadir, Dikna hadir, Naura hadir nggak? Itu. Naura mana Naura? Abu Naila, oh ya hadir berarti. Naura hadir, Adinda Farah hadir, Auza hadir,
Nabil hadir. Dewa, ada nggak Dewa ini? Dewa tidak hadir. Ara sudah datang belum Ara? Halo Ara? Sudah. Oh ya, sudah ya. Ara hadir, Rehan hadir, Ahza hadir. Agam ada nggak tadi? Nggak ada ya. Rifki hadir, Vika hadir, Nisa hadir, Naila. Halo Naila. Ustaz nomor 5 apa? Bentar, ini Ustadz absen dulu. Naila mana Naila? Naila nggak ada ini. Ada, Ustaz. Oh ada, alhamdulillah. Arni Pujianti ya. Naila hadir, Aska hadir, Hanif hadir, Dirindra hadir. Berarti yang tidak hadir adalah Agam sama Dewa. Berdua lagi yang nggak hadir, ya. Ustaz, berbagi Ustaz. Tak lihatnya dulu. Oke, apa ini? Mohon isi list di bawah ya untuk feed call. Nah, ini feed call apa ini? Nggak tahu nanti. Belva ini mesti selak pengen TTK ini mesti. Nah, sekarang perhatikan, matikan dulu mikrofonnya. Matiin. Baik, untuk yang nomor 5 itu rangkailah informasi dari setiap paragraf teks tersebut menjadi satu paragraf tulisan. Nah, dari yang untuk nomor 5 ini kita bisa menjawab dengan melihat jawaban pada nomor 1. Jadi, setiap paragraf tadi dari paragraf 1, 2 dan 3, paragraf 1, 2 dan 3 ini ya, dari paragraf 1 kemudian paragraf 2, paragraf 3 ini itu digunakan untuk menjawab nomor 5. Setiap kalimat ini, setiap paragraf ini kan ada kalimatnya. Nah, ini nanti dikembangkan menjadi dengan kata-kata yang lain seperti tadi yang yang mau dilakukan oleh Oza. Jadi kamu boleh menambah dengan kalimat yang lain, tetapi asalkan kata-kata ini, kalimat ini yang ada di paragraf 1 ini tetap masih ada. Nanti kamu boleh tambahkan dengan kalimat lain. Misalkan setiap kegiatan memerlukan energi. Nah, ini kamu tambahkan dengan kata-kata yang lain. Misalkan pada suatu hari matahari bersinar terang. Di setiap kegiatan manusia memerlukan energi matahari yang sangat banyak. Kemudian kamu tambahkan lagi dengan kata-kata yang lain. Jadi untuk mengembangkan sebuah paragraf menjadi sebuah cerita, itu harus kita ketahui terlebih dahulu informasi setiap paragrafnya ini. Waalaikumsalam Dirindra. Dirindra yang baru bergabung silahkan dibuka halaman 101. Ya, buka halaman 101. Halaman 101 Dirindra. Ustaz, yang nomor 3 apa nggak dijawab? Ini nomor 5. Yang nomor 5 nanti nggak usah dijawab. Kamu bisa membuat sendiri di rumah, di buku tulismu, membuat karangan, tetapi dengan syarat dengan memasukkan kalimat-kalimat yang ada di setiap paragraf ini. Jadi setiap paragraf ini kan ada kalimat-kalimatnya. Ini kamu masukkan di dalam cerita yang kamu buat nanti. Ya, ini nanti kamu bisa buat sendiri di dalam bukumu dengan memuat kalimat-kalimat ini. Ya, dengan 3 kalimat ini harus ada di dalam cerita yang kamu buat itu. Gitu ya untuk yang nomor 5. Jadi nomor 5 tidak perlu kita tulis di sini karena terlalu banyak nanti. Dan setiap anak pasti memiliki cerita yang berbeda-beda. Mungkin Oza akan menceritakan hal yang lain, Akila yang lain, kemudian Digna mungkin juga cerita yang lain dan sebagainya. Tetapi syaratnya Kalau aku ceritanya energi matahari semua. Boleh, tapi apa syaratnya harus ini memasukkan ini ya. Harus memasukkan kalimat-kalimat ini semuanya di dalam ceritamu itu ya. Ini ya, 3 kalimat ini harus masuk semuanya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya
Coba kamu lihat di halaman 101 yang pada ekspresi dan pola irama pada lagu, paling yang bagian bawah itu, muatan SBDP. Setiap lagu berisi lirik dan nada. Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Nah, diingat, lirik itu merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Ya. Kemudian setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut. Beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Ya, kenapa, Bilva? Menjiwai itu ya. Oh, ini Nafid ya, bukan Bilva ya. Menjiwai itu, jadi ketika kita menyanyi itu seolah-olah seperti mengikuti cerita yang kita nyanyikan itu. Jadi misalkan lagunya sedih, kita juga ikut sedih. Lagunya gembira, kita juga ekspresi kita gembira juga. Nah, itu menjiwai namanya. Atau lagunya itu misalkan kamu menyanyi tik 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 bunyi hujan itu ya. Lagu hujan turun itu. Nah, menjiwai lagu hujan turun itu kita sambil jingkrak-jingkrak, kemudian tangan kita mempraktekkan hujan yang sedang turun. Nah, itu namanya menjiwai. Atau kamu sedang bernyanyi abang tukang bakso misalkan. Kan kalau ada bakso itu rasanya seneng ya. Nah, kamu menunjukkan wajahmu itu wajahnya yang ceria. Kenapa begitu? Kalau mau makan bakso terus wajahnya sedih, kan nggak mungkin. Nah, itu menjiwainya salah. Maka harus disesuaikan dengan lagunya itu. Jadi menjiwai itu menyesuaikan ekspresi diri atau ekspresi wajah kita dengan lagu yang sedang kita nyanyikan itu. Kalau lagunya sedih, ya ekspresinya sedih. Kalau lagunya gembira, ya gembira. Jangan sebaliknya. Lagunya sedih malah tertawa. Nah, itu kan jadi menjiwainya salah. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya. Ini udah berkali-kali kita ulangi. Pola irama adalah ya. Nah, kita lanjutkan. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Nah, ini sering kita ulang-ulangi ya, pola irama itu. Susunan irama tersebut terdapat dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ada birama 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Kita dapat mengekspresikan rasa syukur akan sumber energi dengan menyanyikan lagu. Salah satunya yaitu lagu Angin ciptaan A.T. Mahmud. Lagu tersebut diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Baik, untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai ini saja dulu. Besok kita lanjutkan lagi di pembelajaran 2 halaman berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.